Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sangat tertarik padamu. Dia adalah orang yang sempat meninggalkan kamu begitu saja karena sebenarnya dia takut kalau misalkan kamu yang meninggalkan dia. Makanya di sini dia meninggalkan kamu duluan. Oke, kita lihat cerita atau situasinya sebenarnya seperti apa. Terlalu banyak ya. Oke, kalau aku melihat nampaknya saat ini ya kalian sedang mencoba untuk bahagia, mencoba untuk tetap utuh, tersenyum, mencoba untuk tetap sangat-sangat gembira, bahagia dengan diri kalian masing-masing. Cuman aku lihat kayaknya ada suatu balasan atau hukum atau karma pembalasan ya, atau mungkin juga bisa jadi ada rasa balas dendam, keinginan balas dendam dari salah satu pihak, dan juga memang ada pembalasan dari semesta atau hukuman dari semesta. Entah ini terhadap kamu atau terhadap dia, nanti kita lihat ya. Ada seseorang di sini yang merasa terpenjara secara mentalnya, dia merasa terkurung ya, atau mungkin hubungan kamu dengan si dia ini sebelumnya itu seperti terpenjara, hubungan yang terpenjara, hubungan yang apa ya, kayak tidak ada kebebasan ya, tidak merasakan kebahagiaan, sehingga makanya saat ini kalian ingin bahagia, kalian ingin utuh, kalian ingin tetap tersenyum, kalian ingin sangat-sangat bergembira ya. Kalau misalkan dia adalah orang yang dulu pernah menyakiti kamu, berarti saat ini dia sedang mendapatkan karma atau pembalasan dari tindakan dia. Karena mungkin dia telah membuat hubungan kamu dengan dia seperti rasanya tercekik, terpenjara, tidak ada kebebasan, tidak ada kebahagiaan seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, baik kamu atau dia saat ini sedang benar-benar fokus dengan masa depan ya, dengan masa depan, dengan pekerjaan atau proyek-proyek atau apapun yang berorientasi pada kegiatan sehari-hari yang memang biasanya dilakukan ya, mungkin ya kerja atau berbisnis atau apapun yang benar-benar kalian saat ini tuh mencurahkan energi pikiran kalian itu di situ, di karir ya, untuk masa depan seperti itu. Dan aku lihat di sini kalian kayak ya menjalaninya begitu saja, dan aku lihat fine-fine aja seperti itu ya. Aku melihat kayak ada keinginan dari seseorang di sini yang ingin rekonsiliasi lagi atau penyatuan kembali ya. Karena aku lihat di sini kayak ada suatu apa ya, kontrak jiwa. Jadi kalau misalkan di sini kalian tidak bersatu secara fisik ya, karena ini ada kontrak jiwa atau penyatuan secara spiritual, biasanya tuh kayak selalu ada koneksi dari batin ke batin, dari hati ke hati seperti itu. Jadi walaupun kalian berpisah tidak dipersatukan secara fisik, kalian itu kayak selalu terhubung gitu,
ya. Kadang-kadang tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba rindu, tiba-tiba saling merasakan gitu ya, kayak ada insting yang mengatakan bahwa oh dia begini, oh dia begitu, seperti itu ya. Karena ada penyatuan secara spiritual. Oke, kemudian di sini ada sesuatu yang legal, ada suatu entah ini dokumen atau pengadilan atau apapun yang saat ini diajukan itu kayak ingin dilegalkan ya, bisa jadi mungkin apa? Mungkin dalam berbisnis ya, ada yang perlu untuk dilegalkan atau mungkin ada hubungan yang dilegalkan, mungkin ada yang menikah seperti itu ya, entah ini kamu atau dia atau apapun yang berhubungan dengan kelegalan yang berurusan dengan hukum atau dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen resmi atau apapun yang saat ini entah dia lakukan atau kamu lakukan, dia ajukan atau kamu yang mengajukan ya. Ini masih ke energi masing-masing ya, tidak bersatu. Jadi kamu mungkin mengajukan apa nih, misalkan mendirikan bangunan. Nah, di situ ya aku lihat di sini akan ada kelegalan. Kalau misalkan dia ternyata mau mengajukan pernikahan dengan seseorang ya, berarti akan ada kelegalan seperti itu. Hubungan yang penuh dengan apa ya? Kayak gini, hubungan yang selalu berlari. Maksudnya tuh setiap dikejar lari ya. Jadi bukannya dikejar tapi mendekat, tapi ini justru semakin intim hubungan, semakin lari. Semakin dikejar semakin tambah lari seperti itu ya. Jadi kemungkinan ketika kamu mengejar dia selama ini, dia selalu lari, dia selalu pergi dari kamu, dia selalu menghindar. Ya, dia selalu menghindar, selalu berlari. Jadi kemungkinan ya mungkin hubungannya HTS-an ya, hubungannya nggak ada kejelasan, hubungannya digantung, seperti itu. Aku melihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sekarang sedang mengusahakan mandiri secara finansial ya, sedang mencoba untuk merawat dirinya sendiri, dan aku lihat kayaknya dia ini lagi punya konflik dalam pekerjaan atau di rumahnya. Orangnya egois, orangnya tidak terawat, pecemburu, dia kalau aku lihat saat ini keadaannya lagi nggak aman, entah karena finansialnya belum membaik, karirnya belum membaik, atau memang dia memiliki kasus atau konflik atau masalah gitu ya, sehingga ngerasa nggak aman. Orang yang serakah, materialistis ya, egois, iri hati, itu ciri-ciri orangnya. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya kamu bisa merasakan ya bahwa dia ini kurang perhatian sama kamu ketika kalian menjalin hubungan. Terus itu juga hubungan kalian tidak seimbang ya, mungkin karena apa ya, dia memiliki perasaan yang lelah atau ada ketidakmampuan dia untuk menerima kamu sepenuhnya. Kemungkinan dia masih ragu, kemungkinan dia masih nggak yakin ya bahwa dia bisa bertanggung jawab atas kamu, atau mungkin ya karena dilihat dia itu punya banyak pilihan sehingga kayak nggak yakin sama kamu ya, seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat saat ini kamu lagi mencoba ya, atau lagi prioritas kamu lagi merawat dirimu sendiri, dan dia juga iya. Aku lihat di sini menurut kalian merawat diri sendiri adalah hal utama dalam keadaan sekarang gitu ya. Terus juga aku melihat saat ini kamu ataupun dia saat ini sedang mencoba untuk mendengarkan kata hatimu, mengikuti apa kata hatimu ya. Kalau
ingin melakukan sesuatu ya kalian lakukan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Dan benar-benar menjadikan insting itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kalian sekarang. Terus itu juga aku melihat hubungan kamu dengan dia selama ini tuh tingkat kecemburuannya mungkin cukup tinggi ya, sehingga ada rasa tidak aman dari pihak kamu atau dia. Terus juga hubungannya mungkin membosankan, dan aku lihat hubungan ini ternyata terjebak dalam suatu kebiasaan kalian berdua. Misalkan kamu orangnya nggak bisa tegas ya, sedangkan dia orang yang suka selingkuh misalkan. Sehingga ya setiap kali dia selingkuh, kamu selalu maafkan, kamu selalu terima lagi, abis itu selingkuh lagi nanti dianya, kamu maafkan, kamu terima lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus ya aku lihat di sini. Terus juga dia mungkin orang yang posesif atau orang yang sangat mendominasi ya. Oke, kemudian Ten of Pentacles, aku melihat dia mungkin ahli waris ya. Ahli waris atau dia mendapat warisan gitu ya, ada rezeki nomplok. Entah ini dulu ya ataupun sekarang, tapi kebanyakan sih dulu itu dia mendapatkan warisan seperti itu. Dan jadinya dulu itu dia orang yang makmur gitu ya, orang yang stabil secara keuangan gitu, karena ya mungkin dia baru dapat warisan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini tuh apa ya? Kalau masalah percintaan ini sebenarnya dia itu orang yang ingin memiliki suatu hubungan atau ya hubungan jangka panjang, tapi yang makmur ya atau konsisten. Kalau aku melihat ya, hubungan kamu sebenarnya sudah memiliki dasar yang kuat ya. Atau mungkin kamu memang suka sama dia itu karena memang sudah memiliki dasar yang kuat. Dan aku lihat kamu sangat berjuang banget ya untuk bisa damai dengan dia, selalu bisa untuk bisa bahagia bersama dia seperti itu. Cuman di sini kalau aku lihat memang pandangan kamu dan dia tentang nilai-nilai keluarga itu sangat klasik gitu ya. Sehingga untuk bisa menjalani hubungan berumah tangga, bertunangan, atau bisa hidup bersama, itu kayak butuh banyak hal ya, butuh banyak hal, butuh saling mengenal satu sama lain dulu, terus itu butuh untuk apa ya, memiliki finansial yang bagus dulu, karir yang bagus dulu, karena memang target kalian atau keinginan kalian selama ini baik kamu ataupun dia adalah ingin memiliki keluarga yang makmur ya. Jadi kalau misalkan nih dia melihat kamu mungkin lebih bagus keuangannya ya, dia akan sama kamu. Tapi kalau dia ketemu lagi dengan yang lebih bagus keuangannya dari kamu, dia akan ninggalin kamu gitu ya. Memang orang ini otaknya itu ya, orientasinya hanya ke uang, kekayaan seperti itu. Makanya di sini aku melihat hubungan kamu dengan dia selama ini tuh penuh dengan rasa tekanan. Ya, aku lihat di sini kamu merasa kayak tertekan, merasa selalu cemas, takut ya, entah takut dia selingkuh, takut di sana dia main hati, takut dia bohongin kamu, menipu kamu atau apapun. Jadi aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia itu kayak nggak tenang ya, kehidupanmu nggak tenang karena ya itu banyak sekali pikiran-pikiran yang negatif-negatif. Atau ya memang karena situasinya kayak mengarah menjurus ke sana, apalagi kalau misalkan dia itu tadi ya, dia suka selingkuh, gampang selingkuh, jadi meleng dikit kaliannya, dia udah cari yang lain, seperti itu, sehingga hubungannya memberikan rasa stres bagimu, rasa cemas, rasa takut, rasa nggak nyaman. Ya makanya di sini aku lihat kamu mungkin meninggalkan dia seperti itu, dan aku lihat juga ketika kamu meninggalkan dia ya udah, dia juga kayak berpikir ya udah, karena kamu juga merasa tidak bahagia dengan dia, atau ya mungkin itu pilihanmu gitu kan, ya udah dia juga kayak oke, kalau gitu dia memberikan ruang dan waktu untukmu untuk sembuhkan dulu
apa namanya, rasa ketidaknyamananmu ya, rasa stresmu, kecemasanmu, ketakutanmu itu. Jadi kalau aku lihat di sini sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, atau memang ini hubungan sudah benar-benar berakhir, bisa jadi. Tapi yang pasti saat ini sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, karena menurut kalian berdua memang situasinya sekarang lebih baik sendiri-sendiri aja dulu, fokusin dengan diri masing-masing, sembuhkan luka hati masing-masing. Karena kalau aku lihat kenapa kamu memilih untuk pergi dari dia, karena di sini semuanya sudah terbongkar, perselingkuhannya, kebohongannya, manipulatifnya, apalagi penipuannya atau apapun lah ya. Aku lihat di sini semesta sudah menunjukkannya dengan jelas kepada kamu, orang ini sebenarnya seperti apa, red flag-nya. Waduh, ya sampai ya makanya di sini karena ini The Sun ya, jadi sudah ada pencerahan dan mungkin kamu sudah tahu dengan jelas, sudah tahu banyak tentang dia, yang bobrok-bobroknya dia itu kayak apa. Akhirnya di sini kamu kayak menentukan pilihan ya untuk tetap bersama atau tidak, dan pilihan kamu aku lihat di sini memang memilih untuk pergi ya, memilih untuk tidak bertahan dengan dia. Kamu memilih untuk udah selesaikan aja hubungan ini. Terus itu Eight of Swords ya, aku lihat saat ini kayak baik kamu ataupun dia sedang mengevaluasi situasi atau apa yang telah terjadi gitu. Karena di sini aku lihat kemungkinan kamu juga kayak kalau misalkan masih lajang ya, mungkin saat ini masih belum mau untuk menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya, atau hubungan baru. Jadi kalau aku lihat kayak ya mengevaluasi aja, terus juga menganalisa, terus lebih selektif ya mencari pasangan. Nah, kalau aku lihat kalian juga tidak mau mengkompromikan. Kalau memang hubungan kamu dengan si dia ternyata tidak memberikan kebahagiaan, ya udah ngapain harus dipertahankan kayak gitu. Dan dia pun seperti itu. Kalau misalkan hubungan tidak bisa memberikan kebahagiaan walaupun udah dijalani bertahun-tahun, ya udah mau diapain gitu. Lebih baik dilepas. Sehingga aku lihat saat ini tuh dia tuh tidak mau membuat lebih banyak rasa sakit lagi ke kamu gitu ya. Jadi makanya ketika kamu pergi meninggalkan dia, ya udah dia juga kayak ya udah ikhlas gitu. Lebih tepatnya kayak ya udah kalau kamu mau pergi ya udah gitu loh. Silahkan kayak gitu ya. Kalau untuk masalah ikhlas ya orang ini juga kan punya pasangan lain atau punya pilihan lain seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini kayak ketika kamu pergi dari dia juga nggak bisa gitu tetap menahan kamu sekarang juga gitu. Karena di sini menurut dia ada yang memang juga perlu dia prioritaskan tentang kebutuhan pribadi dia, entah itu karir, keuangan, keluarga, atau masalah lainnya gitu ya. Jadi saat ini ya udah, kalau kamu memang ingin menyerah dengan dia, ya dia akan fokusin dengan hal yang memang benar-benar menurut dia penting dulu gitu deh ya, yaitu tentang karir, keuangan, atau masalah pribadi, masalah keluarga seperti itu ya, masalah di pekerjaannya, apapun seperti itu. Karena di sini pun aku melihat dia ini realistis atau logika aja. Kalau misalkan memang saat ini dia punya pasangan, ya udah dia juga lagi fokusin ke pasangannya aja kayak gitu, nggak bisa mengejar kamu untuk sekarang seperti itu ya. Apalagi ditambah dengan orang ini kan juga pelin-pelan kan, orangnya nggak tegas, orangnya ya suka tebar pesona, suka selingkuh seperti itu. Jadi kalau misalkan apa yang di depan mata dia itu udah dia jaga aja kayak gitu ya. Dan kayak misalkan karir, uang itu kan memang harus kewajiban dia sendiri yang menanggung. Mungkin dia nggak punya privilege dari keluarganya sehingga dia berdiri sendiri seperti itu. Jadi ya dia harus pakai logika gitu ya, kayak seperti itu. Dan aku lihat juga kamu seperti itu, kamu juga tidak mau menyakiti orang lain ya. Kalau memang saat ini kamu belum bisa membuka hati dengan orang baru, ya udah, privilege-mu saat ini keinginanmu atau kebutuhan kamu saat ini apa, mungkin karir, keuangan, ya udah kamu fokus aja di situ, atau mempercantik diri, atau have fun dengan dirimu sendiri, dengan keluargamu, ya udah di situ gitu.
Ya, aku lihat di sini kamu tidak mau juga menyakiti orang lain atau membuat orang menjadi pelampiasanmu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini memang kalian jalan masing-masing ya. Kalian sudah berpisah seperti itu. Dan sebenarnya sih ya, kalau aku lihat hubungan ini tuh masih ada kebingungan dari kejelasan ya. Mungkin kamu selama ini dengan dia tidak ada kejelasan hubungannya, atau sebenarnya dia sebenarnya juga nggak tahu pasti dengan jelas sebenarnya apa sih yang dia mau. Jadi saat ini tuh kayak masih bingung ya. Eh, untuk masalah percintaan dia tuh masih bingung karena kalau aku lihat di sini, ketika dia bersama kamu, sering sekali ada kesalahpahaman. Terus itu sering sekali ada kayak praduga-praduga tak bersalah ya. Kamu mungkin sering menuduh dia atau menjudge dia seperti itu atau gimana deh. Pokoknya ada kesalahpahaman dan ada praduga-praduga. Dan mungkin memang kamu dengan dia memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda. Mungkin dia memang pengennya sekarang itu fokusnya di karir, keuangan dia dulu, stabil dulu gitu ya. Nah, kamu mungkin pengennya segera berkomitmen sehingga ya dianya nggak bisa gitu. Ya, sudut pandang mungkin masih berbeda. Terus itu juga aku melihat di sini ada seseorang, entah ini kamu atau dia, itu kalau ngomong tuh terlalu kasar sehingga ya sebelah pihaknya mungkin orangnya terlalu sensitif sehingga ya dia sering sakit hati. Kalau misalkan di sini kamu yang sering ngomong kasar gitu ya, dia sakit hati gitu. Jadi saat ini tuh gimana ya, dia juga bingung gitu untuk mempertahankan kamu gimana kalau misalkan situasinya seperti ini. Kamu dengan dia masih punya pemikiran yang berbeda gitu ya, terus juga apa namanya, kamunya mungkin orangnya terlalu kasar kalau ngomong seperti itu. Terus juga sering sekali terjadi kesalahpahaman di antara kalian gitu. Jadi sebenarnya dia juga bingung ya, masih ragu untuk memperjuangkan kamu, memberikan kejelasan ke kamu seperti itu. Ditambah lagi dengan two of wands ya, two of wands berarti memang di antara kalian berdua sudah tidak ada lagi rasa kecocokan atau kenyamanan satu sama lain ya. Sehingga situasinya sekarang memang sudah tidak lagi pada situasi yang sama seperti dulu. Kalian sudah tidak dekat lagi seperti dulu, kalian sudah tidak seintim seperti dulu ya kalau aku lihat di sini, karena ada rasa hubungan kamu dengan dia selama ini tidak puas satu sama lain. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian atau memang dari kedua belah pihak itu kayak meragukan hubungan ini dan kayak nggak yakin satu sama lain, sehingga aku melihat di sini kayak ada rasa cinta yang telah memudar sehingga makanya kamu dengan dia sama-sama menarik diri atau salah satu pihak menarik diri gitu ya. Jadi kalian sudah tidak dalam suatu hubungan yang sama. Ditambah lagi mungkin ini karena adanya perselingkuhan yang dia lakukan atau kamu lakukan, sehingga ya kayak saat ini ya bingung dia untuk memilih ya antara kamu atau pasangan dia sekarang. Terus aku lihat di sini ada Eight of Cups ya, dia realistis ya. Sekarang dia punya pasangan ya, kalau bisa dia jangan menyakiti gitu. Ya udah ya dia sama pasangannya sekarang kayak gitu ya. Jadi walaupun dia sebenarnya tertarik sama kamu, tapi ya mau nggak mau dia meninggalkan kamu ya, karena di sini dia melihat kamu tuh kayak udah ada gerak-gerik bakalan ninggalin dia gitu. Sedangkan dianya takut kalau dia itu ditinggalin gitu. Entah faktanya memang dia duluan yang ninggalin kamu atau ya kamu nggak peduli deh siapa duluan yang meninggalin, yang pasti aku pergi gitu. Kamu meninggalkan dia gitu. Yang pasti kamu pergi dah dari hubungan ini gitu. Ya, jadi kalau dia itu menurut dia penting gitu antara siapa duluan yang meninggalkan itu penting. Ya, karena di sini dia itu nggak mau kalau misalkan dia yang dibuang atau dia yang ditinggalkan. Maunya dia yang meninggalkan biar ya mungkin harga diri dia terlalu tinggi, orangnya naif mungkin ya. Sehingga ya dia berpikir untuk masalah meninggalkan dan ditinggalkan itu sangat penting. Nah kalau kamu mah masa bodoh, yang penting aku keluar dari hubungan yang toksik ini, yang penting aku bebas dari hubungan toksik ini. Nah kayak gitu kalau aku ngeliat dari sisi kamunya. Oke, jadi inilah orang yang sebenarnya masih tertarik sama kamu, tapi ya gimana ya, tidak bisa memperjuangkan kamu karena dia mungkin sudah ada pasangan atau ya
Entah deh mau dibilang selingkuhan atau pasangan sah, terserah deh. Yang pasti di sini dia punya yang lain kayak gitu, dan dia rasional gitu ya. Dia juga tidak mau menyakiti orang lain lagi ya, termasuk kamu. Dia juga tidak mau menyakiti kamu karena ya itu, ketika setiap sama kamu tuh selalu ada konflik, selalu ada kesalahpahaman, selalu ribut kayak gitu. Belum lagi mungkin kamu kalau ngomong tuh kasar kayak gitu ya. Ditambah lagi juga kalau aku lihat kemungkinan finansial dia juga masih dia usahakan seperti itu. Jadi rasional gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 24, 26, 16, 11, 10, 2, 3, 22, 30, 18, 8, 23, 15, 29, 19, 9, 13, 20. 31, 28, 25, 12, 21, 5, 4, 7, 17, 2, dan 14. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Juli, November, Desember, Maret, Juni, Februari, Mei, dan September, satu lagi Agustus. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio naga, sio macan, sio kelinci, sio ular, sio ayam, sio monyet, sio anjing, sio kuda, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. GKJU BMINSLA QXEDRZ HOY dan W. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.